Selamat kita berjumpa kembali di tempat ini untuk memuji membesarkan akan nama Tuhan. Puji Tuhan, mewakili gembala dan jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan selamat datang kepada Pendeta Bapak Hizkia Pape Haseng yang mungkin sebentar akan membawakan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita. Haleluya, kita akan menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Kau Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi katakan layak Tuhan dipuji. Haleluya. Layak. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Benar Bapa, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kesanjungan, kejayaan hanya bagi Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga, kami kagum memiliki anak seperti Engkau. Kami rasakan kehadiran-Mu saat ini. Ambil alih ibadah pada pagi hari ini. Pakai semua yang melayani, baik sebagai pemimpin pujian, singers, para pemain musik, bahkan hamba firman-Mu. Semua yang ada pada pagi hari ini, kami tinggal dalam urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Setiap gangguan kuasa kegelapan yang coba merintangi ibadah kami tolak tengging dalam nama Yesus. Bebaskan roh kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah kami pada saat ini. Bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sampai pada minggu ini masih ada dalam keadaan tubuh yang sehat. Kita sebagai orang percaya meyakini bahkan bukan karena kekuatan kita, kegagahan kita, tapi semata hanya karena kasih sayang, kemurahan, kebajikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, kita tetap tinggal duduk saja. Kau Allah yang setia. Amin, benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kau Allah yang setia. Amin, benar Tuhan. Bapa yang mulia. Amin, amin. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kau pulihkan hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Kaulah harapan. Oh benar Tuhan. Hidupku dalam-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih-Ku. Amin. Haleluya. Oh terima kasih Yesus. Selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas Tuhan? Segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi dari awal saya undang jemaat Tuhan semuanya bangkit berdiri. Haleluya, jemaat Tuhan saya undang semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Kau Allah yang
akan kubalas? Dengan apa akan kubalas Tuhan? Segala kebaikan, kebajikan, kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali lagi cuma Tuhan saja katakan, dengan apa akan kubalas? Sama-sama katakan, dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu. Amin, haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri. Saudara, dengarlah sangkakala. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, amin. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Amin, amin. Saudara, amin. Dengarlah sangkakala, amin. Membawa
Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Mengalir Tuhan. Haleluya. Mengalir Tuhan. Mengalir Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bagaikan tanah kering. Haleluya. Amin. Bagaikan Tanah kering yang merindukan air. benar Tuhan. Demikianlah jiwaku Amin. Haleluya. haus akan Rindu selalu hadirmu Tuhan. hadirmu di hidupku. Amin. 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 Pemulihkan jiwaku, Amin. hapuskan air mataku.
siang ini kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Dan inilah bagian kami, dan kami ingin menerima bagian Tuhan kepada kami, yaitu firman-Mu. Kuduskan dan sucikan hati kami ya Bapa, supaya firman Allah yang kami dengar bersama tidak akan lalu dengan sia-sia, tidak lalu dengan begitu saja, tapi makan tempat dalam hati kami semua. Pakai hamba-Mu untuk menjadi alat yang berkata di tangan Tuhan, supaya diperkatakan benar-benar sesuai maksud, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa firman bagi kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberi kepada kami lewat Bapak Gembala, yang pada saat ini bahkan majelis jemaat yang ada di GPD Betani Peta boleh mempercayakan kepada kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Walaupun suasana seperti ini, haleluya, kita selalu kembalikan pujian hormat hanya bagi nama Tuhan semata-mata. Dan saat ini kita akan mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan ini atau ayat yang saya bawakan atau bacakan ini ayat yang sudah lazim, tidak asing lagi bagi kita, sering dan sudah banyak kali kita dengar, tapi tidak mengapa, firman Allah selalu baru dalam hidup kita. Haleluya. Kami tidak berpanjang lebar dalam pendahuluan, kami segera melihat akan firman Allah yang terambil dari kitab suratan Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Roma, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Haleluya. Sekali lagi Roma 8 ayat yang ke-28. Ya, kalau sudah ditemukan, saudara, saya rindu kita akan baca secara bersama-sama dan kita bangkit berdiri semua untuk hormati bacaan firman Tuhan ini. Kita baca bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih. Silakan kita duduk kembali. Luar biasa firman Tuhan di pagi hari ini. Dia telah berkata, atau Paulus dia sampaikan kepada sidang jemaat yang ada di Roma, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau segala sesuatu berarti semua, tidak terkecuali segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Jadi bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita boleh melihat di sini bahwa Allah turut bekerja lagi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ini kita lihat dua hal. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dan yang kedua bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudaraku, kita boleh melihat di sini bahwa betapa pentingnya kita mengasihi Allah. Takut akan Allah dan mengasihi Allah, saya boleh katakan satu paket, saudara-saudara. Satu paket, mengasihi Allah dan takut akan Allah. Yang takut akan Allah pasti mengasihi Allah. Yang mengasihi Allah pasti dia takut akan Allah. Beda kalau kita takut hal-hal yang ada dalam dunia, ya. Kalau kita takut misalnya tanah goyang, namun kita kan mengasihi tanah goyang, ya enggak. Tapi kalau kita takut akan Allah, kita mengasihi Tuhan. Jadi saya katakan
mengasihi Allah dan takut akan Allah itu adalah satu paket, saudara. Haleluya. Dari sini dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi apa yang dikerjakan oleh setiap anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, kita boleh merasa dan mengalami Allah bekerja dalam segala sesuatu. Karena kalau dia yang takut akan Tuhan atau yang mengasihi Tuhan, jadi segala sesuatu yang dia kerjakan adalah berhubungan dengan kehendak Tuhan, berhubungan dengan firman Allah. Haleluya. Yang memungkinkan dia bekerja kalau seorang takut akan Tuhan, seorang mengasihi Tuhan, kalau dia bunuh orang, yang tidak mungkin tuh, atau pelanggaran kriminal yang lain, yang tidak mungkin. Sehingga saudara-saudaraku, kalau dalam segala sesuatu, kalau tidak ada catatan di bawah bagi orang yang mengasihi dia, jadi semua orang Kristen kalau Allah dia mengerjakan sesuatu, Allah turut kerja. Bunuh orang pun Allah turut kerja. Ya tidak ada, saudara. Haleluya. Allah bekerja dalam segala sesuatu bagi dia yang mengasihi Tuhan, bagi dia yang takut akan Tuhan. Luar biasa, saudara. Pengalaman Rasul Paulus, dia adalah seorang yang dulu adalah anti setiap anak-anak Tuhan, anti setiap orang percaya kepada Yesus. Dia jangkannya ya dia bunuh, saudara-saudara. Dan kita tahu ceritanya bagaimana dia berjalan menuju kota Damsyik untuk menganiaya umat-umat Tuhan di sana, bahkan membunuh umat-umat Tuhan di sana dengan surat kuasa yang dari pembesar Yerusalem. Dan pada saat itu Tuhan telah tangkap dia dan menjadi pelayan Kristus yang baik dan setia. Saudaraku, dalam pengalaman hidupnya, itu memang luar biasa. Paulus menulis surat ini bukan dia hidup enak-enak terus, saudara-saudara. Dia hidup enjoy saja, tapi begitu banyak persoalan hidup yang dia alami dalam hidupnya. Saudara, ketika dia ditanya oleh orang-orang pemimpin agama Yahudi, ya, karena Paulus adalah orang Yahudi, suku Benyamin, orang Farisi, dan mereka belum melihat perjuangan Paulus sudah berbeda. Kalau dulunya perjuangan Paulus adalah membela keyahudiannya, membela Farisinya dan lain sebagainya. Tapi kok sekarang mereka melihat Paulus sudah bertindak yang lain daripada yang lain. Sehingga menurut mereka adalah merupakan tantangan dalam hidup orang-orang Farisi, orang Yahudi yang mengandalkan Taurat itu. Nah, saudaraku, pada saat itu Paulus yang katakan tadi bukan tidak mengalami tantangan dalam hidupnya, dia juga mengalami persoalan dalam hidupnya, tapi dia boleh mengerti, dia merasa dan alami dalam hidupnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Haleluya. Saudaraku, Glory. kita boleh melihat beberapa contoh di sini. Contoh di Kisah Rasul misalnya. Kisah Rasul pasal 23 ayat yang kedua. Saya minta tolong bagi siapa yang boleh membaca ayat ini. Itu pengalaman Paulus yang saya boleh rasa secara manusia berat sekali, saudara. Kisah Rasul 23 ayat 2, tolong dibaca siapa yang boleh baca dari atas atau dari bawah. Kita minta tolong supaya ada suara lain yang terdengar pada ini hari ini. Kisah pasal 20. Ya, pasal 23 ayat 2. Kisah Rasul pasal 23 ayat 2. Tetapi imam besar Ananias Iya. menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Ya, terima kasih. Luar biasa, saudara-saudara. Paulus sementara menyampaikan firman Tuhan. Dia menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang telah bangkit dari antara orang mati. Untuk imam besar Ananias yang namanya, ada berapa nama Ananias? Ada Ananias Safira, suami Safira. Ada Ananias yang murid dari Damsyik juga. Tapi ini Ananias imam besar yang ada di Yerusalem. Dan pada saat itu Paulus diminta pertanggungjawaban apa yang dia lakukan. Paulus katakan, kita telah mengalami sebuah mujizat dalam hidupku. Saya berjalan menurut ke Damsyik dan kita melihat cahaya yang memancar dan mendengar suara. Saul, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan dia cerita-cerita semua, ternyata yang menjadi juru selamat hanyalah Yesus. Haleluya.
Yang menjadi penolong hanyalah Yesus. Tidak ada lain, saudara-saudara. Paulus begitu berani dia menyampaikan ini. Lalu apa terjadi? Imam Ananias berkata, naik ke sana, tampar pada mulut. Bayangkan, saudara. Kalau sampai hari ini, saudara-saudara, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ini Paulus pelayan Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kalau disanggar di sini, petugas-petugas begitu menghormati, saudara. Kalau kita lewat, ada polisi, ada tentara, ada Pak Pendeta, misalnya. Begitu mereka menghormati, tapi ini, sementara dia khotbah, saya boleh katakan seperti itu, saudara. Sementara dia menyampaikan sebuah kesaksian tentang bagaimana Yesus hebat, Yesus berkuasa, Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat, ditampar di mulut, saudara. Artinya apa di sini? Secara manusia martabat dari Paulus begitu jatuh, tapi Paulus tidak pernah mundur selangkah pun. Paulus tidak pernah kendor dalam hidup pengiringannya kepada Tuhan. Paulus tidak pernah merasa kecewa. Tapi dia berkata di sini, Allah turut bekerja. Haleluya. Walaupun dia begitu mengalami tantangan dalam hidupnya, tetapi dia merasa dan mengalami Allah turut bekerja. Kenapa? Karena sidang jemaat yang ada di kota Roma, begitu banyak persoalan hidup yang mereka alami. Kita tidak bisa uraikan, tidak kesempatan, dan ada topik lain kalau menguraikan itu. Nah, saudaraku, mereka mengalami permasalahan-permasalahan, baik kehidupan pribadi, kehidupan berjemaat. Tapi Paulus boleh berkata di sini, ketahuilah Allah turut bekerja. Haleluya. Haleluya. Kalau saya boleh melihat di ayat di pasal ini, saudara-saudara, di atas ditulis pengharapan anak-anak Allah. Ya, DP ayat 18 ditulis seperti ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan. Penderitaan yang sekarang ini tidak dapat dibandingkan, saudaraku. Kalau kita melihat dalam Ayub pasal 7 ayat 1 bahwa kehidupan kita diharuskan. Kenapa kita bilang diharuskan? Karena di sana dikatakan bahwa bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Jadi kata harus. Haleluya, keharusan. Ada pergumulan di sana, saudara. Jadi tidak ada orang yang dalam hidupnya mulai jemaat besar, jemaat kecil, pendeta besar, pendeta kecil, semua sama. Pasti di sana mengalami pergumulan dalam hidupnya. Haleluya. Dan saat itu, ketika dia mengalami pergumulan hidupnya, kita melihat firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada kemuliaan yang dinyatakan kepada kita, kata firman Tuhan. Haleluya. Kemuliaan yang akan datang. Jadi bukan seperti membalikan telapak tangan. Oh, ada masuk gereja hari ini tanggal 16 Agustus, besoknya hari kemerdekaan kita. Lalu hari Seninnya langsung dapat berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, ada juga seringkali seperti itu. Tapi seringkali kita melewati permasalahan-permasalahan. Tapi firman Allah berkata, penderitaan yang kita alami di saat ini, ketika kita sebagai anak Tuhan menjadi pengiring Kristus yang baik dan setia, kita melihat sebuah kemuliaan yang akan datang. Dan dikatakan kalau kita bandingkan dengan penderitaan yang kita alami sekarang ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Amen. Haleluya. Amen. Dan saudaraku, bagaimana Paulus dialami ini? Penderitaan secara batin itu ditampar, saudara-saudara. Kalau saya sementara bicara seperti ini, kan rata-rata orang bilang haleluya, amin. Haleluya, saudara. Nah, bayangkan kalau sementara bicara orang naik kemari tampilin dulu, tes. Apa mau jadi, saudara? Biar pakai masker. Haleluya. Tapi dia tidak pernah kendor sekali lagi dalam hidupnya. Tetap dia maju dan maju di dalam mengiring Tuhan. Dan tidak sampai di situ, saudara. Kalau kita melihat masih Kisah Rasul pasal 21 ayat 27, Paulus sementara bicara di sana, saudara. Paulus sementara menyampaikan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan baca akan ayat ini. Kisah Rasul 21.
ayatnya yang ke-27. Iya, di firman Allah berkata seperti begini. Ayat 27. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Tangkap saudara Paulus. Jadi Paulus ditampar, dorang rasa tidak puas lagi, ditangkap Paulus, diadili, dan luar biasa pengalaman dalam hidupnya. Saudara, itulah yang dialami oleh Paulus. Saya boleh katakan tadi bahwa semua kita, setiap kita pasti mengalami persoalan dalam hidupnya. Baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan yang sementara kita kerjakan. Haleluya. Ketahuilah saudaraku, Allah turut bekerja. Amin. Haleluya. Kita diberkati dengan buah cingkeh yang hebat dan luar biasa, tapi di harga amruk. Di daerah Trompet Pekomon sana ada banyak cingkeh si putih. Orang bilang bukan si putih, sosi merah. Terus jadi merah semua, hanya ada orang panen. Haleluya. Mau kita berkata dan mengeluh, kiapa begini, kiapa begitu. Tapi ketahuilah saudaraku, walaupun dalam keadaan seperti ini, jangan pernah bersungut. Haleluya. Jangan pernah mengeluh. Kenapa? Karena Allah turut bekerja. Harga cingkeh naik, Allah turut bekerja. Harga cingkeh turun, Allah turut bekerja. Kenapa? Kan dikatakan dalam segala sesuatu, dalam harga naik, cingkeh naik, Allah bekerja. Dalam harga cingkeh turun, Allah bekerja. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi luar biasa saudara. Ini harga cingkeh turun, harga kopra naik. Orang bilang kau pernah, mari kita tanyakan apa? Misalnya seperti itu. Nah saudaraku, dalam hidup kita, kita tidak pernah terbentur, terbatas dengan kita tidak punya ini, tidak punya itu. Tapi kita punya Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Haleluya. Itu sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dapat memberi motivasi yang indah dalam hidup kita. Di akhir zaman ini saudaraku, kita boleh melihat situasi yang ada sekarang ini. Susah diprediksi. Mau apa dan bagaimana. Orang bilang kalau sebegini begini. Saudaraku, satu saja solusinya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin, amin, amin. Dalam keadaan seperti ini, seolah-olah kita dibatasi oleh ini dan itu, tidak mengurangi rasa semangat kita mengiring Tuhan, tidak mengurangi rasa sukacita dalam kita memuliakan Tuhan. Tuhan selalu beri kekuatan dan kemampuan dalam hidup kita. Luar biasa saudara. Kalau di Utaurano ada tamu saudara. Ada tamu. Ya memang kebantu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pengalaman hidupnya luar biasa. Sebenarnya kalau ada waktu saya kita mau bersaksi saudara. Tapi itulah waktu belum ada kesempatan. Ada sibuk di Utaurano. Jadi pertengahan ibadah saya tinggalkan. Saya lanjut kepada Ibu Rohani dan pelayan-pelayan ada di sana. Kesaksian seperti ini saudaraku. Kesaksian yang dia ceritakan kepada kami. Dia pendek cerita dia mau menikah di Pulau Halmahera. Lalu dengan baju panjang, undangan banyak, calon suami dengan jas, tiba-tiba suami pusing, jatuh mati. Meninggal dunia. Bagaimana kira-kira perasaan ini? Lalu dia, oh terima kasih, nyanda, stres dan lain sebagainya. Kebetulan rumah di mana dia mengadakan pesta kawin, rumah 3 lantai. Jodoh, DP baju dia sorabe apa semua, ini perempuan. Dia naik di lantai 3, saudara. Kan minta mau bikin apa? Jadi keluarga jauh dan keluarga juga, pokoknya penderitanya dari satu penderitaan kepada penderitaan yang lain. Dan saudaraku, dia naik di lantai 3, dia menjatuhkan diri dari atas. Dan rupanya orang kan sudah tahu, oh dia jangan-jangan baru lompat dari atas. Dorong dafo dengan spribet saudara. Jadi tetap hidup dan sudah ditanggulangi sampai dia tetap ada sampai saat ini. Pendek ceritanya saudara-saudara.
Dia bilang, luar biasa pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan kita selama mati. Tapi karena pertolongan Tuhan, dia bilang masih boleh ada sampai saat ini. Karena kemurahan Tuhan. Saudaraku, kita bilang bukan main penderitaan yang dialami oleh setiap anak Tuhan. Anak Tuhan, orang tuanya juga hamba Tuhan. Tapi kok dialami seperti itu? Nah, saudaraku, kita boleh bilang ini maksud Tuhan yang indah. Secara manusia tidak mampu. Kalau kita melihat pelajaran daripada Paulus atau pengalaman daripada Paulus ini, kalau dihadapkan kepada kita, walaupun ini Gembala Utara pendek kecil begini, saudara-saudara, apa kita mampu menghadapi tantangan seperti ini sementara bicara ditampar di mulut, ditangkap dan lain sebagainya, tapi dia tidak pernah kondor dalam mengiring Tuhan, dalam memuliakan Tuhan, saudaraku. Sekali lagi dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga, saya tidak tahu apa yang kita alami di hari-hari ini. Tetapi saudaraku, perlu diketahui semua kita, bermacam-macam bentuk dan modelnya, selalu kita mengalami persoalan dalam hidup. Tapi bagaimana kita dapat berkata terima kasih Tuhan, atau kita bersungut di hadapan Tuhan. Tapi firman Allah berkata, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah tidak akan meresponi ketika kita bersungut, saudara-saudara. Haleluya. Allah meresponi, Allah menjawab ketika kita bersyukur. Haleluya. Walaupun di tengah penderitaan kita berkata terima kasih Tuhan. Tuhan baik dan luar biasa dalam hidup kita. Saya boleh katakan Allah merespon dan bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika kita bersungut kepada Tuhan, siapa yang respon? Iblis yang respon, saudara. Oh betul, itu betul. Oh iya dia kok begini. Dia respon, saudara. Sekali lagi, iblis merespon persungutan kita. Tapi Allah merespon ketika kita bersyukur kepada dia. Sebabnya lewat firman Tuhan pada saat ini, haleluya, luar biasa. Pengalaman seorang Paulus tidak berbeda dengan saya dan saudara. Dia adalah manusia. Haleluya. Mungkin kalau kita berkata kalau Tuhan Yesus lain, dia adalah dari sorga, dia Allah, dan walaupun dia menjadi manusia, tapi Paulus sama dengan orang. Haleluya. Punya perasaan yang sama, punya beban yang sama, tapi dengan penderitaan dan tantangan yang dialami, dan dia boleh memberi motivasi yang indah dalam hidup kita, memperingati kepada saya dan saudara, mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah turut bekerja. Mari saudaraku, lewat kebenaran firman Tuhan kita fungsikan, ya. Lebih fungsikan lagi, bukan kita tidak fungsikan, ya. Lebih fungsikan turut kerja Allah dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, saudaraku, kita sadari, kita ketahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala perkara. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Iblis mendatangkan kejahatan, tapi Allah mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tuhan memberkati akan firman Allah pada saat pagi menjelang siang ini, dan lewat kebenaran firman Tuhan kiranya dapat memberi motivasi yang indah dalam hidup kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan, dan Tuhan berkati kita sekalian. Kami serahkan kepada yang bertugas selanjutnya. Berdoa aja, bro. Berdoa aja. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Kita berdoa, namun sebelumnya kita akan menyanyi. Haleluya. Setelah kita dengar firman Tuhan di pagi hari ini, kekuatan di hidupku ku dapat daripada Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus
kita berdoa. Tuhan Yesus, walaupun di suasana situasi pandemi COVID-19 ini, kami selalu memuji Tuhan. Kami berkata Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat kesempatan Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami belum mendengar firman-Mu. Mampukan kami untuk mempraktekkan, menerapkan firman dalam hidup kami ya Tuhan. Di tengah-tengah tekan dan tantangan hidup yang kami alami di hari-hari ini, tapi kami melihat pertolongan Tuhan yang heran dan ajaib. Meterapkan firman ya Bapa dalam hidup kami. Haleluya. Firman Allah tidak begitu pergi dengan kosong. Firman Allah tidak menjadi percuma, tapi firman Allah ini bertumbuh, berbuah, guna hormat kepujian bagi nama Tuhan semata-mata. Berkati umat Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan Gembala sidang di tempat ini. Bapak Korompis Tuhan tolong. Haleluya. Usia yang lanjut tapi kekuatan dari Tuhan menjadi bahagian hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan. Doa kami, sempurnakan apalagi raya ya Tuhan, yang kami kita alaskan semua dalam nama Tuhan Yesus, dalam Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Sekretaris. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman gereja hari Rabu 19 Agustus 2020. Sudah ada pondok gembira ya, mulai jam 3 di gereja. Jadi orang tua yang punya anak nanti disampaikan kepada anak-anak bahwa pada hari Rabu sudah ada pondok gembira di gereja jam 3 sore. Hari Jumat 21 Agustus 2020 mulai dari jam 6 pagi sampai 4 sore ada 2 rantai puasa dan tutup di Pastori. Sabtu 22 Agustus 2020 ada latihan musik dan singer untuk jam nanti menyelesaikan oleh pemimpin pujian. Minggu kembali kita seperti biasa tanggal 23 Agustus jam 8 pagi ada ibadah sesi pertama, jam 10.30 ibadah sesi kedua. Yang melayani Minggu 23 Agustus jam 10.30 Ibu Yanti, musik David Billy Jeffo Naldi, singer Bapak Denny, Ibu Mimi, Ibu Ebi Padang, Ibu Medi. Aser Bapak Ferry, Ibu Linda, Bapak Swingli, Ibu Ina. LCD Bapak Brian. Puji Tuhan, hari Jumat ada firman Tuhan. Jadi disampaikan kepada seluruh majelis jemaat, bahkan pelayan-pelayan wajib ya hadir di dalam doa puasa. Dan ada firman Tuhan nanti disampaikan oleh Ibu Kori. Puji Tuhan, pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya mengundang kepada bapak-bapak yang berulang tahun. Tadi pagi sudah ada beberapa orang. Saat ini ada hadir Bapak Budi Kaseham dan Bapak Ferdinand Krompis. Mari di depan. Pujian, ku ada karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat
hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tuhan memuji-Mu selamanya. Memuji selamanya. Tuhan memuji-Mu Selamanya. Di altar Tuhan saat ini Tuhan sedang bersujud, bersimpuh seraya bersyukur kepada Tuhan. Karena kemurahan dan kuasa kasih setia Tuhan yang telah mengiringi perjalanan hidup dari kekasih anakmu, Bapak Ham Budi Kasih. Haleluya. Dari kemarin dia boleh bersyukur kepada Tuhan. Dengan ketambahan usia 1 tahun. Membilang usia yang ke-62 tahun. Dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa kekurangan sesuatu apapun yang baik. Dia mengucap syukur, membilang Tuhan baik. Karena kasih setia Tuhan telah menyertai hidupnya. Keluarganya, anak cucunya semua. Dan usaha pencariannya. Berjalan baik. Karena ada kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, mari yang ketumpangkan tangan. Kekasih anakmu ini, haleluya. Dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, dalam nama Bapa, haleluya. Anak laki-laki. Dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tercurahlah berkat-berkat Tuhan kepada jasmani rohani. Mengiring engkau dalam hidupmu, istri, anak-anak, dan cucu semua. Jauh dari segala ancaman-ancaman. Mencegahkan mara bahaya. Tapi segala kebaikan dan kebajikan, Tuhan datangkan. Mereka alami semua karena kuasa kasih setia Tuhan. Mereka jauh dari tahuna. Ada banyak anak Tuhan dari tinggal tempat yang jauh. Boleh berusaha datang. Bersekutu dengan Tuhan. Ini pertanda mereka semua. Karena kasih dan cinta kepada Tuhan. Berkati mereka semua. Dalam usaha dan pelayanan yang baik. Doa syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat ya. Oke, kalau sampai sekian. Puji Tuhan, kita telah tiba pada akhir ibadah. Tadi pagi kita sudah berdoa buat ibu muda yang ada di Bitung, anak dari Bapak Keng dan Ibu Maria, itu Selvia Tandris, yang akan melahirkan hari besok lewat operasi sesar di Manado. Mari kita bangkit berdiri, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang boleh dan ada berbakti memuji memuliakan Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah melayani firman, Bapak Pendeta Hizkia, Bapak Haseng, semua WL, singers, pemain-pemain musik, jemaat Tuhan yang ada. Tuhan memberkati. Kehadiran Bapak Ibu memuliakan Tuhan. Haleluya. Angkat pujian, tak tersembunyi kuasa Allah. Bapak Ibu berdiri. Bapa Surgawi, di penghujung ibadah kami pada 16 Agustus minggu ini, ibadah kedua telah berjalan dengan baik seperti pada ibadah pertama. Tuhan telah menolong memakai semua pelayan-pelayan Tuhan.
baik yang memimpin pujian, para singer, pemain-pemain musik, khusus hamba firman, Pendeta Bapak Hasih Hizkia, telah melayani semua dengan baik dan penuh harapan Tuhan. Diberkati semua Bapak, mereka yang melayani penyambutan tamu dan pelayanan protokol disinfektan. Tuhan berkati juga. Semua mereka beri dengan hati kepada Tuhan. Karena itu ada berkat yang mulia Tuhan sediakan. Terima kasih. Dan berkat-berkat jasmani rohani tetap menyertai anak-anakmu yang susah mendapat penghiburan, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Berkekurangan Tuhan cukupkan. Tutup jalan, buka jalan. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya dan mengasihi Engkau. Inilah keyakinan kami, moto firman Tuhan. Intisari firman Tuhan pada pagi ini. Jika kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi Tuhan tidak akan berpisah dengan kami. Oleh karena itu, dalam perjalanan kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing, jauh dan dekat, berjalan kaki atau ada kendaraan, Tuhan berserta, seputar peta terus, enawira likuan, bukan lama. Nah malah bahkan sampai tahuna. Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan ada bersama-sama. Terima kasih. Ini doa syukur Tuhan kepadamu. Nama Yesus kami akhiri ibadah ini. Terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang kekasih. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Terimalah berkat-berkat yang indah limpah dari Allah Bapa Surgawi. Anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Dari saat ini, hari besok, bulan depan, tahun berikut, bahkan sampai Maranatha Yesus datang kali kedua, kita jumpa Tuhan di awan yang permai. Haleluya. Selamat pulang, Tuhan memberkati.